Yang pertama, boleh hendak orang itu menjadikan wiritannya adalah kitab maulid. Kitab maulid itu berisi buku sejarah tentang Nabi Muhammad yang berisi dengan semua hal tentang Nabi. Ada pujian pada Nabi, ada sifat-sifat Nabi, ada sejarah Nabi, dan juga ada sholawat dan doa-doa. Boleh atau tidak kalau orang itu mengamalkan seperti Maulid Sumtudur ataupun mungkin maulid-maulid yang lainnya sebagai wiritannya dia, maka jawabannya adalah boleh-boleh saja. Dan wiritan dia kalau dia mau usahakan mau maulid, dia wiritan dengan itu sebagai bentuk tawasulnya dia agar dia diridhoi Allah Ta'ala karena dia memuji-muji Nabi Muhammad SAW, akan lebih ideal kalau dia juga paham arti apa yang dia baca. Ya, apa yang dia baca dari maulid tersebut itu akan bisa meninggalkan satu bekas di hatinya. Pada ketika dia membaca apapun tentang Rasulullah SAW, dia baca sama artinya itu dia menjadi akan lebih tersentuh karena dia baca tentang Rasulullah SAW. Dan itu sebagai wiridan boleh atau tidak? Boleh, boleh aja, nggak ada masalah. Itu juga daripada kebaikan. Kemudian kalau apakah baca Sumtu Duror ini sesat atau tidak? Ini karena kan kadang ada orang punya pemikiran itu macam-macam dan disebarkan melalui media-media sosial. Seperti mengatakan karena tendensius dengan urusan-urusan tertentu sehingga dia mengatakan tidak boleh itu baca Sumtu Duror itu sesat. Kemudian baca Ratibul Haddad sesat. Sampai mengatakan ada sihirnya. Kemudian sampai itu pondok-pondok yang besar, kalau masih membaca Maulid Simtud Duror, itu pondoknya sesat, santrinya ikut sesat. Itu gini, jadi menilai sesat atau tidak umatnya Nabi Muhammad SAW itu telah mendapatkan fasilitas yang luar biasa peninggalan Nabi, umat ini tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. La lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Kata Rasulullah SAW, umatku itu tidak akan bersepakat pada keyakinan yang sesat. Artinya, umat ini dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritasnya itu tidak mungkin bersepakat pada suatu kesesatan. Sekarang kalau kita lihat, ada orang yang mengatakan Sintu Duror misalkan, sesat, sihirnya yang mengamalkan sesat, kalau punya murid muridnya juga sesat. Coba kita lihat, Sintu Duror itu bukan cuma diamalkan di Indonesia. Sintu Duror itu dibaca di Afrika. Dibaca ada satu majelis di Inggris. Itu yang baca Sintu Duror. Dibaca di berbagai macam belahan dunia, bukan cuma di Indonesia. Di Indonesia ini dibaca oleh para ulama. Anda kalau lihat majelisnya para kiai, dari mulai yang ada di Betawi, para guru, para muallim, Jasim Tuduror, kemudian pondok-pondok besar yang ada di antara ini, pondok. Kita sendiri, saya pernah diundang ke Pondok Sarang untuk bedah kitab Simtuduror. Pondok Al-Anwar, pondoknya putranya Kiai Maimun. Kiai Abdul Ubab Al-Anwar dulu. Pernah diundang untuk bedah kitab Simtuduror. Itu juga Pondok Lirboyo, Pondok Peloso, kemarin acara milad pondok ya baca Simtuduror. Pondok Sidogiri, dan pondok-pondok lain, Pondok Salafiyah, macam-macam pondok. Di Kalimantan ada guru sekumpul baca Simtuduror, ada guru Bakhit sekarang baca Simtuduror. Banyak sekarang ulama, itu semua sesat yang ngomong dok yang benar. Gimana coba? Makanya kalau ada orang
yang mau mengatakan sesat itu lihat masih jadi sekian banyak ini sesat. Hanya dia yang benar. Jadi ini para alim ulama, para kiai yang ada di Lirboyo, di Pelosok, Sudukiri, di Al Anwar, di mana-mana itu, mereka ini benteng kesesatan umat. Mereka itulah yang menanggulangi umat jangan sampai tersesat sehingga mereka ngawal santri-santri. Lah kok mereka yang dibilang sesat hanya karena misalkan membaca maulid dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin satu hal yang tidak perlu dihiraukan. Perlu dihiraukan. Bagaimana setiap zaman itu akan ada orang yang akan berdiri sendirian untuk menentang arus, padahal dia salah. Padahal dia salah. Akan ada orang-orang yang seperti itu. Maka itu tidak perlu kita hiraukan, bisa tetap istiqomah kita ikuti ajarannya para habaib, para romo kiai. Ada tahu maulid sama rotib ini, walaupun namanya rotib hadat kan pun hadat, tapi rotib itu tidak punya nasab. Punya nasab. Kadang-kadang habaib ada yang ngambil sanad rotib dari kiai. Itu ada catatan Kiai Manaf, Kiai Abdul Karim, pendiri Pondok Lirboyo, dapat ijazah Ratibul Haddad dari Kiai Khalil Bangkalan tahun 1322 Hijriah. Itu sudah sekian lama. Sudah sekian lama. Kiai As'ad Syamsul Arifin, itu juga di pondoknya, di Sukorejo, itu juga mengamalkan Ratib Haddad. Juga mengamalkan Simtuduro juga. Sudah sekian lama itu. Sudah sekian lama. Sehingga itu tidak punya nasab. Siapapun kadang-kadang Habib pun bisa ngambil sanad ratib dari kiai. Tidak ada nasabnya itu. Makanya kita ikut yang adem-adem aja dan berusaha mendinginkan insya Allah. Daripada apa-apa yang sedang